Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Ramadhani dari program studi Administrasi Pendidikan. Sekarang saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Putri Rudit yang Malang dan Pangeran Hans. Putri Rudit adalah putri pertama dari Raja Talam yang masih berusia 10 tahun. Malam itu, Putri Rudit terdengar merintih kesakitan di dalam kamar tidurnya karena mengalami demam yang sangat tinggi. Namun, tidak ada satupun yang merawatnya, bahkan Dayang sekalipun. Di atas tempat tidurnya, Putri Rudit hanya bisa merintih kesakitan. Dua pelayan yang melihat itu pun merasa tak tega dengan perilaku raja kepada putrinya sendiri. Pagi pun tiba. Sayangnya, demam Putri Rudit tak kunjung turun. Ia merasa tenggorokannya sangat kering dan merasa sangat haus. Ia pun meminta tolong kepada pelayan istana. Namun, pelayan itu hanya membantu ala kadarnya saja karena takut melanggar perintah Raja Talam. 2 hari pun sudah berlalu. Kini Putri Rudit sudah sembuh dari demamnya. Ia duduk termenung di bawah sinar matahari yang hangat sambil memikirkan mengapa ayah dan ibunya tidak merawatnya dan tidak mengunjunginya saat sakit. Suatu siang, Putri Rudit duduk di meja makan sendirian seperti biasanya. Akan tetapi ada yang berbeda di hari itu. Di atas meja makan hanya ada tersedia 1 roti dan air putih. Putri pun heran, di mana makanan kesukaannya seperti daging, pasta, dan buah-buahan. Akhirnya Putri Rudit memanggil pelayan istana dan menanyakan hal itu. Pelayan istana pun menjawab bahwa ini adalah perintah dari Raja Talam. Putri Rudit pun terkejut mendengar jawaban dari pelayan itu. Ia tak percaya bahwa ayahnya tega melakukan hal itu kepada dirinya. Putri Rudit pun meninggalkan meja makan dan mengurung diri di dalam kamarnya. Putri Rudit tak keluar kamar hingga malam hari, membuat para pelayan khawatir, tetapi di sisi lain pelayan itu tidak bisa berbuat apapun. Malam semakin larut. Terlihat Putri Rudit sedang mengemasi barang-barangnya untuk meninggalkan istana. Ia berpikir kalau ia meninggalkan istana, dia akan menemukan kebahagiaan di luar sana. Putri Rudit pun keluar dari istana dengan tenang. Dia berjalan dengan santai karena istana tempat tinggalnya tidak memiliki penjaga sama sekali. Putri Rudit berjalan semalaman dengan berbekalkan lentera. Nafasnya terengah-engah, ia merasa sangat lelah dan ketakutan. Tetapi Putri Rudit berhasil mengalahkan ketakutannya dan lelahnya. Akhirnya, saat pagi menjelang, Putri Rudit memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon. Ia merasa ini adalah waktu yang tepat untuk beristirahat. Namun, saat ingin terlelap, Putri Rudit mendengar suatu suara. Ternyata ada seekor serigala yang sedang memandanginya. Putri Rudit pun terkejut sampai tidak bisa berkata-kata. Kemudian serigala itu membawa Putri Rudit menuju sarang para serigala. Di sepanjang jalan, Putri Rudit meminta tolong, tetapi tidak ada satupun orang yang mendengarnya. Ternyata serigala itu tidak ingin memangsanya, melainkan ingin menjadikan Putri Rudit sebagai pelayannya. Putri Rudit pun hanya bisa pasrah dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh para serigala itu. Selama setahun penuh, Putri sudah menjadi pelayan para serigala. Setelah semua pekerjaannya selesai, Putri Rudit merasa badannya sangat sakit. Ia menangis. Ternyata tangisan dia mendatangkan seseorang. Saat Putri Rudit menangis, ternyata tangisannya terdengar oleh seorang pria, dan pria itu adalah Pangeran Hans. Pangeran Hans pun menghampiri Putri Rudit dan bertanya, mengapa Putri Rudit menangis? Putri Rudit pun menjawab dan menceritakan semua kemalangan yang menimpahnya. Pangeran Hans pun berjanji untuk mengeluarkan Putri Rudit dari kemalangannya itu.
Malam harinya Pangeran Hans mulai menjalankan misi penyelamatan Putri Rudit. Pangeran Hans memerintah semua prajuritnya untuk melakukan suatu hal yang sudah mereka rencanakan. Prajurit pun mulai bergegas dan berpencar sambil melolong menyerupai suara serigala. Para serigala pun terkecoh dengan suara itu. Para serigala mengira bahwa itu adalah panggilan dari ketua mereka. Para serigala pun pergi meninggalkan rumahnya dan meninggalkan Putri Rudit sendirian di sana. Kesempatan itu pun dimanfaatkan oleh Pangeran Hans untuk menyelamatkan Putri Rudit. Dia pun berlari bersama Putri Rudit untuk meninggalkan hutan itu. Sayangnya, para serigala mengetahui aksi Pangeran Hans. Para serigala pun mulai mengejar Pangeran Hans dan Putri Rudit. Putri Rudit dan Pangeran Hans pun mulai mempercepat lari mereka. Akhirnya, para prajurit berhasil mengecoh para serigala itu lagi. Dan Pangeran Hans dan Putri Rudit pun selamat. Mereka berdua menaiki kereta kuda dan menuju istana. Di perjalanan, Pangeran Hans meminta Putri Rudit untuk tinggal di istananya. Sejak Putri Rudit tinggal di istana Pangeran Hans, kini kehidupannya penuh dengan kedamaian dan cinta yang mendalam. Pangeran Hans jatuh cinta kepada Putri Rudit dengan tulus dan akhirnya memutuskan untuk bersatu dalam ikatan pernikahan. Kini kemalangan Putri Rudit sudah digantikan oleh kebahagiaan. Itulah dongeng singkat dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Run.